Bemidbar atau Kitab Bilangan pasal yang ke-1. Dan Yahweh berfirman kepada Mose di padang gurun Sinai di dalam kemah pertemuan pada hari pertama bulan kedua, pada tahun kedua setelah mereka keluar dari tanah Mitsraim, dengan berfirman, daftarlah jumlah seluruh jemaat Bani Israel menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, berdasarkan jumlah namanya, setiap laki-laki kepala demi kepala, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang bergabung dalam barisan perang Israel. Kalian, engkau dan Aharon, harus membilang mereka menurut barisan-barisan mereka. Dan bersamamu haruslah ada seorang dari setiap suku yang menjadi kepala dari keluarga leluhurnya. Dan inilah nama-nama orang yang akan berdiri bersama engkau. Dari suku Ruben, Elisur anak Sedeur. Dari suku Simeon, Selumiel anak Zurisadai. Dari suku Yehuda, Nahason anak Aminadab. Dari suku Isakar, Netaneel anak Zuar. Dari suku Zebulon, Eliab anak Helon. Dari keturunan Yosef, dari suku Efraim, Elisama anak Amihud. Dari suku Manasye, Gamaliel anak Pedasur. Dari suku Benyamin, Abidan anak Gideoni. Dari suku Dan, Ehiezer anak Amisadai. Dari suku Asyer, Pagiel anak Okran. Dari suku Gad, Eliasaf anak Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira anak Enan. Inilah mereka yang telah dipanggil dari jemaat, penguasa suku-suku leluhur mereka. Mereka adalah kepala pasukan 1000 dari orang Israel. Dan Moses serta Aharon memanggil orang-orang yang telah ditandai namanya. Lalu mereka mengumpulkan seluruh jemaat itu pada hari pertama bulan kedua. Dan mereka didaftarkan menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga para leluhur mereka, berdasarkan jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan selanjutnya, kepala demi kepala. Seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Mose, demikianlah dia membilang mereka di padang gurun Sinai. Dan keturunan Ruben, anak sulung Yisrael, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama, berdasarkan hak suara mereka. Setiap laki-laki dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang bergabung dalam barisan perang. Mereka yang terbilang dari suku Ruben ada 46.500 orang. Mengenai keturunan Simeon, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, yaitu mereka yang terbilang sesuai jumlah nama, berdasarkan hak suara mereka, setiap laki-laki dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang bergabung dalam barisan perang. Mereka yang terbilang dari suku Simeon ada 59.300 orang. Mengenai keturunan Gad, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang bergabung dalam barisan perang. Mereka yang terbilang dari suku Gad ada 45.650 orang. Mengenai keturunan Yehuda, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang bergabung dalam barisan perang. Mereka yang terbilang dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Mengenai keturunan Isakar,
yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang bergabung dalam barisan perang. Mereka yang terbilang dari suku Isakar ada 54.400 orang. Mengenai keturunan Zebulon, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang bergabung dalam barisan perang. Mereka yang terbilang dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yosef, dari keturunan Efraim, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang bergabung dalam barisan perang. Mereka yang terbilang dari suku Efraim ada 40.500 orang. Mengenai keturunan Manasye, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang bergabung dalam barisan perang. Mereka yang terbilang dari suku Manasye ada 32.200 orang. Mengenai keturunan Benyamin, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang bergabung dalam barisan perang. Mereka yang terbilang dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Mengenai keturunan Dan, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang bergabung dalam barisan perang. Mereka yang terbilang dari suku Dan ada 62.700 orang. Mengenai keturunan Asyer, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang bergabung dalam barisan perang. Mereka yang terbilang dari suku Asyer ada 41.500 orang. Mengenai keturunan Naftali, yakni silsilah-silsilah mereka menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang bergabung dalam barisan perang. Mereka yang terbilang dari suku Naftali ada 53.400 orang. Inilah orang-orang yang terbilang yang Mose dan Aharun telah membilangnya, dan para pemimpin Israel yang 12 orang itu. Tiap-tiap orang adalah menurut keluarga leluhurnya. Dan semua orang yang terbilang dari Bani Israel menurut keluarga leluhur mereka, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yakni setiap orang yang bergabung dalam barisan perang Israel. Dan mereka semua yang terbilang itu ada 603.550 orang. Tetapi suku Lewi menurut suku leluhurnya tidaklah terbilang di tengah-tengah mereka. Dan Yahweh berfirman kepada Mose dengan mengatakan, hanya mengenai suku Lewi janganlah engkau bilang, dan janganlah engkau menghitung jumlah mereka dari antara Bani Israel. Malah engkau tempatkanlah orang-orang Lewi itu atas tabernakel kesaksian, dan atas segala perabotnya, dan atas semua yang ada di dalamnya. Mereka harus membawa tabernakel itu, dan dengan segala perabotnya. Mereka harus melayaninya dan harus berkemah di sekeliling tabernakel. Dan untuk memindahkan tabernakel,
orang-orang Lewi harus membongkarnya, dan untuk memasang tabernakel, orang-orang Lewi harus mendirikannya, dan orang asing yang mendekat harus dihukum mati. Dan Bani Israel harus berkemah, setiap orang dengan kemahnya, dan setiap orang dengan panji-panjinya menurut barisan-barisan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling tabernakel kesaksian, sehingga tidak ada murka ke atas jemaat Bani Israel. Dan orang-orang Lewi haruslah memegang tanggung jawab atas tabernakel kesaksian. Dan Bani Israel melakukan semua sesuai dengan yang telah Yahwe perintahkan kepada Mose. Demikianlah mereka telah melakukannya.